Masih mengingat ayah, meskipun ayah sudah tidak mengingat lagi kita. Aku merasa ia masih mengingat kita. Mintarsih kemana Bu? Mintarsih keluar mengantarkan jahitan atau Mintarsih masih mencari upah jahitan Bu. Bukannya Mintarsih sudah tidak membanting tulang lagi. biarlah Nato, karena setelah ia kawin nanti, kepandaiannya tidak akan sia-sia. Sebenarnya Ibu mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup kan Bu? Oh iya, lamarnya Mintarsih kapan ya Bu? Mintarsih sepertinya belum mau bersuami, tetapi pihak laki-laki terus mendesak ibu saja. Apa salahnya Bu? Uangnya mereka banyak. Uang. Maaf Bu, bukan bermaksud aku menjual adikku sendiri. Ayahmu dahulu seorang hartawan. Tokonya sangat besar, mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi semua itu bagai pokok yang ditiup angin. Semua hilang karena uang. Uang, Narto. Tidak. Ibu tidak mau Mintarsih bersuamikan seorang hartawan. Mintarsih harus bersuamikan seorang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau ada keduanya, ada harta, ada budi Bu. Dimanalah dicari, Narto? Adikmu, Mintarsih, hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang lagi susah. Sebentar lagi juga uang simananku yang terakhir juga akan habis. Ini semua karena ayah. Mintarsih menderita sejak kecil, rasanya hidup pahit. Tapi kita harus atasi ini Bu. Kewajibanku sebagai abang harus lebih berusaha. Buat perkawinan Mintarsih, 500.000 saja cukup. Sesudah Mintarsih nanti, giliranmu, Narto. Aku kawin. Mari dulu deh Bu, tunggu ada waktunya. Sama aku ingin membahagiakan ibu dan saudara-saudaraku juga. Aku sudah cukup bahagia jika kau bahagia, Narto. Dan kata orang, bahagia itu akan menurun pada anaknya. Malam hari raya sewaktu ia pergi, aku tak tahu apa yang harus aku kerjakan. Maimun, ambil benar pulangnya Bu. Mungkin ada kerjaan, karena sebulan lagi ia akan naik gaji. Tapi ibu rasa ia pantas buat kau, Narto. Meski ibu rasa ia bukanlah golongan rendah seperti kita. Tetapi jika kau suka, Buat apa memikirkan kamu sekarang Bu? Mungkin kalau udah 10 tahun lagi waktu aku udah siap. tapi jika Mintarsih sudah kawin, giliran kau, Narto. Kau kan lebih tua. Malam hari sewaktu ayahmu pergi, kupeluk semua kalian anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah Bu, buat apa mengaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu Bu, Bang. Tidak. Agak lambat, Mun. Sudah berbuka puasa tadi. Kerja lembur Bu, sudah tadi bersama teman di kantor. Biarlah untuk perkawinan Mintarsih nanti. Mana dia? Mengantarkan jahitan. Bang, tadi pagi aku bertemu dengan orang serupa betul dengan ayah. Oh begitu. Waktu Pak Tito belanja di sentral, dia bertemu dengan orang tua sekitar 60 tahunan. Serupa betul dengan Raden Saleh. Tapi orang itu menghilang di kerumunan orang banyak. Tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira dia juga sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Ada orang bilang dia di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang, ia di sana mempunyai toko yang sangat besar. Dan kata orang yang pernah melihatnya, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian, Bagaimana rupa yang sebenarnya, Bu? waktu ia masih muda, ia orang yang tak suka belajar. Ia lebih senang berfoya-foya. Ia juga suka meminjamkan uang kepada orang. Dan sebab itulah, Hari raya ini kau libur berapa kali Mun? 2 hari, Bang.
Oh iya, hampir lupa. Ada makanan yang perlu ibu taruh di meja. Pak Tirta itu bertemu dengan orang tua itu kapan, Mun? Kemarin sore, kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tidak begitu bagus lagi katanya. Kopiahnya sudah mulai memutih dan bajunya compang-camping. Oh begitu. Kau masih ingat lupa ayah, Bang? Gak ingat lagi. Harusnya kau masih ingat. Karena saat itu kau sudah berumur 8 tahun. Aku saja masih ingat walaupun samar-samar. Tidak ingat lagi aku, sudah lama aku paksa untuk melupakannya. Pak Tirta banyak cari tahu tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu seorang yang baik hati. Seperti hari raya seperti ini, jika ia ada di sini, pasti ia bersenang-senang bersama anaknya. Kita sih seharusnya sudah pulang sekarang ini. Jam berapa ini? Bang Arto, ada kabar aneh lagi. Tadi pagi, aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkanku bahasa Urdu dan aku mengajarkannya bahasa Indonesia. Kumpulkan ini banyak-banyaknya dan jadilah berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku, hanya lulusan sekolah rendah tanpa ada ayah yang membantu. Kamu Maimun telah dibilah menjadi anak yang berguna di masyarakat. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya. Tadi baru menjadi laut, tapi lama benar. Makanlah, apa yang kau lihat di luar? Suara seperti Bang Narto, dengarlah dulu. Ada orang tua di ujung jalan sana. Lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba tuh lihat. Siapa Mun? Tidak ada orang kelihatannya. Malam hari seperti ini dulu, ia berlalu. Mungkin Mun, lupakan saja lah, sudah lama juga. waktu kami masih sama-sama muda dulu, kita saling berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, kami mempunyai kenangan. Mungkin ayahmu akan pulang, nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina, kamu Tina. Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Ya, aku berubah. 20 tahun perceraian berubah wajahku. Dan ini semua anak-anak kita. Ya, ini semua anak-anak kita. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayah, aku Maimun. Maimun, kamu sudah besar sekarang. Dan anak ini siapa? Aku Mintarsi, Ayah. Ya, Mintarsi, aku dengar aku mendapat seorang putri lagi. Kamu cantik seperti ibumu dulu. Aku bahagia sekali dan aku tak tahu harus berbuat apa. Aku juga tidak tahu harus berbicara dari mana. Anak-anak sekarang sudah besar seperti ini. Aku pikir inilah bahagia yang paling besar. 10 tahun aku menjadi sahabat terkaya di Singapura. Aku mempunyai karyawan sampai berpuluh-puluh orang. Tapi toko itu sudah habis terbakar. Saham-saham yang aku beli, nilainya semua sudah merosot. Lalu kalian tergambar di mataku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Benar toh, maukah kamu mengambilkan segelas air untukku? Narto,
ayahmu berbicara itu. Sudah semestinya kau gembira, nak. Ayahmu pulang setelah sekian lama. Kalau tak mau, kaulah Maimun. Maukah kau mengambil segelas air untukku? Baik ayah. Kapan kamu mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Memangnya kapan kita mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Punya ayah, kataku. Kalau kami memang mempunyai ayah, apa gunanya aku membantu tulang selama ini? Jadi, aku tidak punya ayah. Tapi bang, ibu saja sudah memaafkan ayah. Kenapa kita tidak? Ibu adalah seorang perempuan. Waktu aku itu, ibu pernah bilang padaku kalau ayah adalah orang paling bersalah di dunia ini. Jadi, orang paling bersalah di dunia adalah musuhku sebesar-besarnya. Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan ayah, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Sering benar kau ucapan kalimat ayah kepada orang itu. Hanya orang itu masuk ke dalam rumah ini dan menyebut kalau dia ayah kita. Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan ayah, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi kau bilang ini adalah kewajiban kita setelah dia menghamburkan hawa nafsunya di mana-mana. Nah betul. Gunarto, sampai hati benar engkau berkata seperti itu kepada ayah kandungmu? Ayah kandung memang Gunarto dulu mempunyai seorang ayah, tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Gunarto sekarang ada Gunarto yang saya bentuk sendiri. Aku memang berdosa. Aku bersalah. Dan itulah sebabnya aku kembali hari ini untuk memperbaiki kesalahanku dan dosaku. Tapi ternyata, ya, benar katamu Narto. Aku sudah tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorongkan diri untuk diterima di sini. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto, betapa sedihnya hatiku. Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Maimun, pernahkah kau mendapatkan pertolongan dari orang seperti itu? Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan membela dia. Ingatlah kamu siapa yang merawatmu selama ini. Engkau meyakini itu, Bang. Kau ikut membela-bela dia juga. Selama ini akulah juga yang merawatmu selama ini. Biarlah aku pergi. Ini adalah jalan yang terbaik. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Biarlah aku pergi. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau sungai. Malam hari raya seperti ini, ia datang dan pergi untuk pergi kembali, bagai ombak yang diterpa angin topan. Begitulah nasib ibu, nak. Bang, bagaimana Kak Abang? Tidak bisakah Abang memaafkan ayah? Besok hari raya Bang, sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan, mari dia akan pergi setelah itu. Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab kepada adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Jangan melihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian lihat aku sebagai orang bersalah? Mulai sekarang kalian memilih antara aku atau dia. Tidak, aku akan kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang mau abang lakukan padaku. Kalau perlu, bunuh saja aku. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayahmu? Tidak kulihat, hanya kopiah dan bajunya saja yang kudapati. Kalau kau dapat dari mana kopiah dan sarung itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu bagaimana dengan ayah? Aku tidak tahu. Jadi, Gunarto! dia tak tahan menerima penghinaan darimu. Dia yang biasa dihormati orang dan dia yang angkuh. Dia angkuh. Ayahku, aku telah membunuh ayahku.
Ayahku sendiri, ayahku pulang. Ayahku pulang. Gunarto berteriak memanggil-manggil ayahnya, lalu lari keluar rumah dan terus berteriak-teriak seperti orang gila. Ibu Mintarsih dan Maimun berbarengan berteriak memanggil Gunarto. Gunarto! Suara beduk bersaut-sautan diiringi takbir, sementara hujan masih saja turun dengan derasnya. Lampu panggung perlahan-lahan mati, layar turun.